Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kembali lagi di acara podcast Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon. Dan kita masih bersama dengan narasumber yang sangat membanggakan ya, sangat saya sayangi, Masya Allah. Beliau ini luar biasa. Dan biasa di luar. luar biasa ya, biasa di luar, Pak. Dan menyambung pembahasannya sebelumnya deh, Pak. Tadi tentang mustahik zakat. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, kalau misalkan zakat itu intinya untuk membantu sesama manusia, sesama umat muslim. Ada muzaki yang memberikan zakat dan ada mustahik yang menerima zakat. Dan dalam agama Islam ada kurang lebih 8 golongan yang menerima zakat, yang berhak menerima zakatnya. Dan sebagaimana yang kita tahu di fenomena di masyarakat, Pak, ada juga sebagian yang bukan termasuk mustahik tapi juga menerima zakat. Apa itu? Contohnya seperti guru honorer, Pak. Gitu. Guru ngaji, imam masjid, imam musola, muazzin. Itu mustahik ya? Nah, kalau misalkan pembahasan itu kurang, coba Bapak terangkan lebih dalam lagi agar kita nggak salah kaprah. Apakah mereka itu termasuk mustahik hingga mereka mendapatkan zakat atau bagaimana yang sebenarnya? Apakah mereka ini guru honorer termasuk mustahik atau jangan-jangan ini para mahasiswa juga mustahik ya? Nah, sepertinya bisa Pak. Jadi ya. Bisa jadi. Nah, ini sebetulnya mustahik zakat. Sebelum kita bahas mustahik itu sebetulnya apa sih sebetulnya latar belakang kenapa kita diperintahkan untuk membayar zakat fitrah? Ini sebetulnya berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin," dan seterusnya gitu ya. Alal abdi wal hurri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan zakat fitrah satu sok dari tamar itu kurma dan sejenisnya yang merupakan bahan makanan pokok ya bagi orang laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar gitu ya. Wasagir wal kabir wal muslimin wa amaruha biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, dan perintahnya itu sebelum orang-orang melaksanakan sholat Idul Fitri, artinya sebelum Idul Fitri. Itu penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Sementara terkait dengan kepada siapa mustahik zakat itu, sebetulnya di dalam surat At-Taubah ayat 8 ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Ada 8 golongan di situ. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Sebenarnya di situ Allah SWT menggunakan kata sodako, tapi makna sodako di situ adalah umum. Baik itu sedekah untuk yang sifatnya sunnah maupun sifatnya wajib. Tetapi di sini khususnya penekanannya adalah sodako bermakna zakat. Itu yang pertama adalah lil fuqara, fakir, miskin ya. Fakir, miskin, kemudian amil ya. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam maupun orang yang diharapkan masuk Islam. Kemudian amil juga ya, amil alaiha, kemudian mu'alafati qulubuhum wa fir riqab ya, orang yang merdekakan budak gitu ya. Untuk merdekakan budak, kemudian orang yang berhutang, gharimin, kemudian fisabilillah, orang yang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil. Nah, pertanyaan sekarang, guru honorer itu masuk mana? Nah, di mana itu, Pak? Masuk mana ya kira-kira? Apakah masuk ke gorim? Enaknya dimasukkan di mana? Masuknya ke asal jangan fakir sama miskin, Pak. Gitu ya. Aku tersinggung tadi. Tapi memang sebetulnya bisa jadi ya, kalau guru. Kalau guru itu PNS yang gajinya tetap, itu mungkin bisa jadi nggak masuk ya. Tapi kalau di sini guru honorer itu malah banyak, bisa jadi dia itu termasuk fakir, bisa jadi miskin. Guru honorer gajinya berapa sih? Paling 200-300 ya? Kurang lebih, Pak. Gimana sahabat guru honorer gajinya berapa? Ya bisa jadi cuma 200 per 2 bulan. Bisa jadi. Artinya ya ini udah masuk fakir miskin, bisa jadi kena banyak hutang jadi gharib juga, gitu kan? Gitu kan? Iya. Ya, bisa jadi dia ambil juga karena dia masuk jadi pengurus zakat gitu ya. Bahkan dia bisa jadi masuk ibnu sabil karena dia jadi mahasiswa yang ngekos.
Ya kan, anak jalanan dia Musafir. tidak punya tempat tinggal kan. Dia kan tinggal di tempat yang jauh sehingga dia tidak punya rumah. Emang ada yang sudah punya rumah? Berarti kan dia masuk Ibnu Sabil. Orang Ibnu Sabil kan orang yang belum punya rumah kan gitu. Iya. Berarti masuk Ibnu Sabil sehingga dia ya double jatahnya nih sebetulnya. Berarti zakatnya lebih banyak harusnya, Pak. Oh iya. Ya kalau saran saya ya kalau mau zakat ya ke guru-guru honorer, khususnya Perbanyak guru-guru TPQ, guru madrasah diniyah ya. Ya ini yang paling kita utamakan karena mereka ini pejuang. Nah, kalau dimasukkan juga apakah Ibnu Sabilillah masuk? Allah alam. Kalau mayoritas ulama sekarang ya kontemporer itu rata-rata memasukkan guru-guru, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk marbot masjid, orang-orang yang berjuang dalam agama Allah gitu, dengan guru mengajar maupun dan sebagainya, masuk fisabilillah juga. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah sebagai muazin, sebagai imam. Ikut menegakkan agama Islam. Iya. Coba kalau misalnya ya kalau sekarang kan bukan zamannya perang sekarang. Ya sekarang perang itu kan sudah jelas tentara. Kalau sipil kan nggak ada perang gitu, kecuali daerah-daerah yang memang konflik gitu. Kita kan bukan negara konflik, kita negara aman, sehingga siapa lagi mereka ya. Kontekstualisasi makna sabilillah ya, selain fakir miskin tadi masuk guru-guru honorer yang miskin itu ya memang, mohon maaf ya, memang miskin ya. Ya miskin itu kan pendapatannya di bawah cukup ya, kurang dari cukup gitu kan. Ya kalau misalnya kita bayangkan yang disebut dengan kaya, yaitu pendapatannya kalau di Cirebon ya di atas 5 juta. Bukan kaya ya, itu menengah masih ya. Kalau kaya ya pendapatan per bulan ya sekitar 10 juta ke atas. Kenapa? Kalau kita pendapatannya 5 juta saja, kalau kita belanjakan untuk biaya kuliah, untuk biaya hidup, biaya pulsa, biaya transportasi, makan sehari-hari, 5 juta itu ya mungkin pas-pasan, nggak bisa nabung sebetulnya. Kalau dengan 500.000 udah cukup ya berarti dia memang puasa setiap hari. Kan gitu. Berarti intinya adalah bisa jadi ya kita kembali ke makna sabilillah, apakah mereka masuk atau tidak? Ya sebenarnya bisa dikatakan masuk. Kenapa? Dulu tidak hanya sekarang, beberapa orang zaman dahulu itu bahkan mereka mendapatkan muazin saja itu di beberapa zaman Khalifah Abbasiyah, Bani Abbasiyah itu mendapatkan gaji khusus. Karena apa? Kalau tanpa muazin ya bisa jadi masjid akan ditinggalkan. Syiarnya berkurang ya, Pak? Iya, berkurang. Orang-orang sibuk bekerja dong. Nggak ingat sama azan. Iya, ngapain saya azan? Orang saya juga bekerja setiap hari dan saya nggak bisa. Makanya harus ada orang yang khusus yang di situ digaji dan dihonor. Dan di Indonesia nggak ada muazin yang digaji. Ya bisa dibilang nggak banyak yang digaji, Pak. Ya harusnya digaji. Ya. Pak Jokowi tolong dengarkan ya. Ya, tidak harus Pak Jokowi, DKM lah. Ya kan DKM kan diminta kan ada uang infak, uang sedekah ya, uang infak, kotak infak itu ya kan. Itu kan berjuta-juta buat apa kalau bukan untuk ngasih mereka marbot ya, ngasih imam yang ngisi pengajian gitu ya. Aduh, buat saya sendiri nggak, memang kenyataan begitu. Karena memang ibadah itu kan, masjid itu kan kegiatannya tidak hanya ibadah ya, tapi bagaimana meningkatkan ilmu pengetahuan supaya ibadahnya meningkat kualitasnya kan gitu, dengan banyaknya majelis taklim, pembelajaran, pengajian dan sebagainya. Dan itulah ya, kalau misalnya kita nggak masukkan dalam masuk fisabilillah, nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa, tapi masuk di sedekah infak gitu kan, dari masjid itu kita masukkan buat mereka seperti itu. Berarti bentuknya bukan zakat tapi infak. Bisa. Tapi juga mereka ya rata-rata masih miskin sih, jadi rata-rata ya, bisa masuk ke miskin lah gitu. Harusnya. Gitu. Ya buat siapa gitu. Berarti bisa dibilang itu tidak melihat individualnya, Pak. Maksudnya tuh dia itu guru, tapi misalkan dilihat kalau di ayatnya nggak ada guru, berarti nggak dapat. Berarti melihat lebih ke keadaannya ya, Pak. Iya, sebetulnya kita memahami teks Al-Quran maupun hadis itu kan tidak secara tekstual, tapi mana yang bisa masuk makna itu gitu. Makna sabilillah itu kan luas. Ada makna khusus orang yang mujahid fisabilillah perang, ada makna umum jihad nafsi, itu masuk apa enggak ya jihad nafsi? Ya jihad nafsi ya dengan menikah gitu. Oh, menikah. Kira menahan hawa nafsu. Jihad fisabilillah itu kan makna sekarang luas, itu tidak hanya berperang, tapi juga dia belajar termasuk, Pak. Belajar itu kan sabilillah.
ya termasuk yang ya dai ilallah. Makanya perbedaan pendapat itu sebenarnya bukan kepada guru honorer apakah berhak atau tidak, tapi karena bagaimana dengan guru, imam ataupun kiai yang sudah kaya, itu pertanyaannya. Sebetulnya keadaannya lebih mampu ya Pak? Iya, apakah mereka masih dapat? Sebetulnya ya makna umum ya seperti itu, karena memang orang-orang itu merasa dibantu, merasa mereka itu orang yang berjuang di jalan Allah, dan rata-rata mereka adalah yang memberikan dihormati dan diberikan ya semacam perhatian lebih terhadap mereka. Toh namanya zakat itu kan nggak setiap hari kan gitu, cuman setahun sekali zakat fitrah itu kan seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan ya Pak ada karena saking ya maaf ya Pak, saking miskinnya bahkan mungkin sampai tingkatkan fakir kan, dan waktunya waktunya Idul Fitri, kan seluruh umat Islam kalau misalkan zakat mal itu kan bagi yang punya harta atau yang mampu. Kalau zakat fitrah itu kan wajib. Dan sedangkan beliau sendiri tidak mampu, apakah boleh? Maksudnya bagaimana orang yang kan memang zakat fitrah itu kan setiap muslim wajib. Wajib. Setiap muslim itu wajib, baik yang kecil maupun besar, baik bayi pun wajib. Nah, tetapi beberapa orang tertentu itu kewajibannya tidak bagi dia, karena ada wali atau orang yang menafkainya, misalnya anak yang zakati orang tua. Nah, bagaimana kalau dia itu miskin, fakir miskin? Kalau dia tidak mampu sama sekali, berarti dia niat yang pertama. Niat. Kalau ternyata nggak ada sama sekali, dia berarti kesalahan kanan kiri. Berarti tetangganya kalau misalnya nggak ada serupiah apapun untuk dibelikan beras untuk membayar zakat fitrah, atau tidak punya uang sedikit apapun, ya maka dia menzakati dirinya sendiri, makanya dia nggak bisa berzakat gitu ya. Kalau sampai hutang-hutang bagaimana Pak? Gimana? Kalau berhutang zakat fitrah nggak hutang lah, orang zakat fitrah itu kan nggak mestinya pengen berzakat tapi hutang gitu, beli berasnya. Nggak perlu. Nggak harus sampai seperti itu Pak ya? Nggak perlu. Dia itu fakir miskin ya berhak menerima zakat, bukan muzaki gitu ya. Itu seperti ini kafarat orang yang ya berhubungan badan ya dengan suami istri gitu ya di siang hari. Itu kan Nabi Muhammad SAW kan memilihkan 3. Yang pertama silakan berpuasa, merdekakan budak gitu kan. Kemudian yang 3 membayar kafaratnya dengan memberikan it'am miskin, memberikan fakir miskin. Ketika dia suruh memberikan budak, dia nggak mampu. Dia disuruh it'am miskin, memberikan semacam kafarat makan orang miskin, dia nggak mampu. Kemudian dia puasa juga sudah nggak mampu karena memang sudah tua gitu kan. Maka nggak mampu. Maka kata Nabi, kamu punya apa? Dijawab, saya nggak punya apa-apa, punya tubuh aja. Hanya punya tubuh, karena fakir miskin gitu ya. Maka kata Nabi, ini saya kasih 1 makanan kurma, kemudian silakan disedekahkan buat istri kamu sendiri, buat anak kamu sendiri. Begitu. Artinya apa? Ya mereka nunggu dapat zakat fitrah. Maka kalau ada model seperti ini, ya harus didata. Makanya perlu adanya tentu pendataan yang benar di Indonesia itu. Jangan sampai salah kaprah. Malah di Indonesia itu lucu. Hari ini jadi mustahik zakat, mustahik bantuan sosial, berapa tuh? Yang 500.000, 600.000. Besoknya bisa udah kaya ya. Udah kaya dapat bantuan sosial untuk usaha yang 2,5 juta. Ya itu berubah-ubah cepat banget gitu ya. Atau sebaliknya, habis dapat bantuan usaha 2,5 juta, besoknya jadi miskin, dapat juga bantuan 500.000. Ini kan aneh, artinya salah sasaran gitu. Itu kan apa? Karena kurangnya pendataan, buruknya pendataan, butuhnya data kita yang kita miliki di Kementerian Sosial maupun yang lain. Bahkan di desa-desa juga main tembak ya kadang-kadang. Ya Allah alam, tapi kenyataannya begitu. Artinya jangan sampai terjadi seperti ini. Orang yang miskin malah tidak dapat, orang yang mampu malah tidak malah dapat.
Ya gitu. Karena apa? Makna zakat itu kan sebetulnya tujuannya adalah hatta la takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya berputar pada lingkaran orang-orang kaya saja, tetapi apa, berputar pada orang miskin juga. Orang-orang yang miskin itu merasakan bagaimana merasakan makan yang enak gitu, minimal makan gitu. Syukur-syukur nanti dapat THR gitu kan, syukur-syukur dapat tambahan zakat fitrah kayak gitu. Makanya lembaga-lembaga zakat, Basnas, kemudian Lazismu dan lain sebagainya itu ya di akhir-akhir puasa seperti ini ya bikin bingkisan THR untuk anak-anak orang-orang fakir miskin, anak yatim yang sudah nggak, orang tuanya nggak ada. Ini kan perlu diberikan bantuan supaya mereka ya bisa merasakan nikmatnya berhari raya. Nah, kalau misalkan di Indonesia itu ya, kalau misalkan khususnya di daerah saya, mungkin ya umum Pak di Indonesia, banyak yang memberikan zakat itu menyalurkannya lewat masjid, atau misalkan lewat ya organisasi-organisasi misalkan tertentu ya, misalkan Pak. Nah, untuk pembagiannya tersendiri tuh Pak, apakah kalau misalkan zakat fitrah bentuknya beras itu kan sekantong beras. Nah, satu orang dapat satu kantong beras, terus ya semuanya sudah dikasih. Nah, sisanya dibagikan kepada amil. Bahkan sampai terkadang kasusnya begini Pak, yang mustahik, yang fakir miskin dapatnya satu kantong beras, amil dapatnya 2 atau 3. Itu bagaimana Pak? Ini sebetulnya ada di ketentuan atau kita kembali kepada regulasi sendiri sebetulnya. Kalau bagusnya sih memang dari 8 asnaf ya, ada 8 asnaf itu ya. Itu kan minimal merata. Kalau ada gitu ya, karena kalau misalnya kayak tidak semua di daerah tertentu itu ada 8-8-nya ada gitu kan. Maka nanti ya tinggal dipresentasikan saja, misalnya untuk yang ini untuk yang fakir miskin prioritas gitu. Fakir miskin prioritas, kemudian amil dapat juga. Ya cuma nanti ada surat edaran ya, makanya harus jelas sebetulnya, jangan sampai nanti amil itu malah masuknya ke tingkat kabupaten, tapi untuk tingkat desa sama masjid nggak dapat. Yang paling capek itu kan di tingkat level paling dasar, amil itu di tingkat desa, khususnya di masjid-masjid, musola-musola itu harus dapat SK. Karena kalau amil itu tidak dapat SK, bukan amil. Gitu. Berarti nggak bisa asal tunjuk jadi amil gitu Pak, tanpa bisa. SK gitu. Harusnya sih ya, karena amil itu ya dapat SK dari Basnas, dari pemerintah. Yang dimaksud amil itu kalau bukan dapat SK, maka dia itu bukan amil, tapi sekedar pengumpul zakat, kemudian menyalurkannya kembali, dan dia dapat jatahnya itu karena sebagai miskin gitu saja. Kenapa? Karena amil itu kan wakil dari pemerintah, dan di wakil pemerintah harus ada SK gitu. Makanya di dalam surat edaran rata-rata untuk amil yang di tingkat level desa maupun lewat di masjid musola biasanya nggak dapat jatah malahan. Karena itu dibagi dulu, diakalin seperti itu. Ya karena ya harus dipahami, harusnya Basnas mikirin yang sampai level gitu, jangan sampai mereka itu nggak dapat SK sehingga tidak berhak menerima zakat, artinya sebagai amil begitu. Ya karena kita kan banyak sekali tidak hanya ke amil-amil, ke yang sudah ditunjuk seperti Lazis atau Basnas gitu ya. Tapi ada juga yang langsung, artinya nggak melalui amil, langsung kepada mustahik. Makanya ada juga, saya pernah mendengar satu pendapat dari kiai saya di Kiai Asmawi itu di Babakan Siwaringin. Beliau itu lebih setuju untuk zakat itu langsung dibayarkan. Kenapa? Karena perintah zakat itu aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Bahasa itu kan makna amr dalam ilmu ushul fikih itu kan lil faur. Perintah itu langsung dikerjakan dan langsung dilaksanakan dan langsung diterima oleh yang menerima zakat. Jangan sampai ditunda. Kenapa? Nanti kalau ditunda nanti akan menimbulkan sesuatu yang artinya beliau itu lebih cenderung zakat itu pada personal langsung gitu. Meskipun ini berbeda pendapat dengan misalnya pendapatnya Pak Kiai Masdar, bahwasanya zakat itu kalau ditunaikan langsung perorangan itu bukan zakat, tetapi hanya sekedar sekedar sedekah. Kenapa? Kalau zakat yang melalui amil itu. Karena perintahnya itu khud min amwalihim shadaqatan. Khud itu kan perintah untuk pemerintah untuk mengambil zakat. Secara aktif. Berarti masih ada perbedaan pendapat ya? Ya, beda pendapat. Dan ini sah-sah saja. Makanya ya wajar saja kalau masyarakat itu lebih suka percaya kepada ustadznya atau kiainya atau marbot langsung diberikan. Itu nggak apa-apa seperti itu.
Seperti itu, sahabat literasi semua, pembahasan kita tentang zakat fitrah. Banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil tentang mustahik zakat dan tentang khususnya tentang amil tadi, karena memang masih banyak fenomena yang terjadi di masyarakat yang bisa dibilang salah kaprah mungkin ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang tradisi di bulan Syawal. Tuh, mau tahu seperti apa tradisi di bulan Syawal yang mau kita bahas setelah ini? Ya, pastinya seru. Jadi jangan lewatkan acara ini ya. Terus pantengin terus podcast Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di sini. Salam literasi, ciptakan sejarahmu dengan tulisanmu.